Dalam kesementaraan, harta yang kita miliki hanyalah aksesoris kehidupan yang hanya mampir sejenak. Pangkat dan jabatan apapun yang tersemat pada diri kita hanyalah amanah semusim yang akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Tahmid adalah pengakuan atas segala kebaikan dan keindahan dalam hidup kita hanyalah milik Allah. Allah lah yang paling berhak dipuji atas kesempurnaannya. Adapun tasbih adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang maha suci, yang mengiring kita untuk merefleksikan diri sebagai hamba yang penuh noda dan dosa. Kesombongan diri hancur lebur dengan mengingat betapa diri ini adalah sarang salah dan dosa. Tidak ada zat yang mampu menyucikan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tahlil adalah deklarasi paling hakiki yang melibatkan dimensi fisik dan jiwa bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada yang kita tuju, tiada yang kita senangi, tiada yang kita sembah dengan segala ketundukan, dan tiada yang kita harapkan ridhonya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah adalah bingkai waktu yang diwarnai dengan peristiwa besar, yakni yang pertama peristiwa haji, di mana tamu Allah Dhuyufur Rahman menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji di Mekah. Yang kedua adalah peristiwa penyembelihan hewan kurban di tanggal 10 hingga 13 hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Di tahun 2023 ini terdapat lebih dari 3 juta jamaah haji yang sedang berkumpul di tanah suci. Di antaranya adalah 229.000 jamaah haji asal Indonesia, di mana 30% di antaranya adalah jamaah lansia yang berusia di atas 65 tahun. Tak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci. Tak sedikit pula di antara mereka yang terpanggil adalah orang-orang yang begitu rela untuk menabung dan menyingkirkan syahwat duniawinya agar mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah. Mustahil jika bukan karena panggilan Allah mereka rela menunggu bertahun-tahun dan menabung harta benda untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Motivasi apa yang melatar belakangi para jamaah haji ini rela mengantri begitu lama dan mau menyisihkan harta bendanya? Hanya ketundukan atas perintah Allah inilah yang mendorong mereka berhaji, sebagaimana perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan dari seluruh alam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah haji dari seluruh penjuru bumi hadir dalam sebuah prosesi sakral untuk menjadi manusia sejati, manusia yang benar-benar manusia, manusia yang memiliki jiwa kemanusiaan yang sebenarnya. Islam memandang bahwa inti kemanusiaan atau humanity terletak pada kesadaran individual dalam ruang kolektif kehidupan, bahwasanya manusia itu sama di hadapan Tuhan. Warna-warni rasial, etnis, bahasa, kebangsaan, asal usul nasab, dan asal usul geografis tak lagi menjadi atribut penting saat kita memahami hakikat kemanusiaan. Kita semua sama sebagai penghuni bumi ini, sama sebagai makhluk yang tunduk kepada sang pemilik bumi dan pemilik alam semesta ini. Tidak ada diskriminasi manusia secara rasial, ekonomi, politik, budaya, ideologis, genealogis, dan atribut-atribut semu lainnya. Disinilah titik perbedaan antara humanisme Islam dan humanisme Barat. Humanisme Barat diinisiasi oleh nilai sekuler yang memberikan kebebasan manusia
untuk mengejawantahkan tanggung jawab dan kemampuannya dalam menciptakan nilai etika individual dalam kebaikan bersama tanpa campur tangan sisi spiritualisme, ideologi apapun, apalagi nilai-nilai agama. Humanisme bagi mereka adalah kebebasan individu dalam mengkreasi aturan etika sendiri, sebagaimana ditulis oleh Free Edwards dan Helen Bennett, dua orang aktivis hak asasi manusia. Humanisme Islam adalah tundukan kepada Allah. Humanisme Islam adalah keesaan Allah. Humanisme Islam adalah penyatuan manusia karena faktor keimanan. Setiap jengkal manasik haji tak lepas dari pondasi utama, yakni ketundukan kita kepada Allah. Mulai dari niat berhaji karena Allah. Ketika mereka berangkat pun mereka pasrahkan jiwa dan raga kepada Allah. Saat mereka memakai pakaian ihram pun mereka disadarkan atas kesamaan manusia di hadapan Allah. Di saat miqat zamani dan miqat makani, mereka disadarkan atas keberadaan dimensi ruang dan waktu yang merupakan kekuasaan Allah semata. Inti kemanusiaan telah disabdakan oleh Nabi di padang Arafah saat haji wada. Beliau berpesan kepada para sahabat sembari duduk di atas onta merahnya. Inilah humanisme universal yang diakui oleh masyarakat dunia kontemporer. Rasul bersabda, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna aba'akum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum wa laysa li'arabiyyin fadlun ala ajamin illa bittaqwa. Wahai manusia, sungguh Tuhan kalian sama, nenek moyang kalian sama, setiap kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Sungguh yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Tidak ada keistimewaan bagi bangsa Arab atas bangsa lain kecuali karena ketakwaannya. Adapun peristiwa kedua adalah penyembelihan hewan kurban sebagai simbolisasi pendekatan manusia kepada Sang Khalik. Kurban secara bahasa merupakan derivatif dari kata Arab qariba yaqrabu qurban wa qurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Dekat yang dimaksud adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan perintahnya. Adapun ibadah kurban ini tidak terbatas hanya pada aspek penyembelihan kurban saja. Kurban kemudian diikuti dengan kegiatan distribusi daging kurban kepada masyarakat sekitar, sehingga hari raya menjadi momen kebahagiaan nyata bagi manusia. Disebut hari tasyrik karena manusia menyemur daging di bawah sinar mentari dan menjadikannya dendeng. Semua wajah berseri karena ada manusia dermawan yang mau berbagi. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengukur indikator kedekatan hamba kepada Allah adalah melalui kedermawanan. Semakin dekat kita kepada Allah, sejatinya semakin dekat kita kepada manusia melalui kemauan berbagi. Nabi bersabda, as-sakhyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jalla min alimin bakhilin. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada orang alim yang bakhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik manasik haji dan amaliyah kurban, keduanya bermuara kepada peningkatan kualitas kemanusiaan kita. Beragama adalah berkemanusiaan.
sehingga semakin bagus keberagamaan kita, semakin bagus pula perilaku kemanusiaan kita. Inilah tantangan utama kita dalam mentransformasikan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' ana al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasatan wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.